Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Cindy Plaudia, SAK MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri dengan NIM 240301020506 dari kelas Akuntansi Manajemen AK 407. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu tugas ujian akhir semester dengan topik isu-isu internasional terkini dalam akuntansi manajemen. Sebagai pembuka, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari topik ini. Untuk latar belakang, globalisasi membuat banyak perusahaan tidak lagi hanya beroperasi di dalam negeri, tetapi juga di berbagai negara. Hal ini menyebabkan tantangan yang lebih kompleks, karena setiap negara punya aturan, budaya, dan sistem keuangan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa beradaptasi agar tetap bisa bersaing. Nah, disinilah peran akuntansi manajemen menjadi sangat penting. Akuntansi manajemen membantu perusahaan dalam menyusun strategi bisnis, mengolah risiko, dan mengambil keputusan keuangan yang tepat, terutama ketika menghadapi situasi dan aturan yang berbeda di tiap negara. Nah, karena dunia bisnis saat ini sangat dinamis dan berskala global, penting bagi perusahaan untuk memahami isu-isu internasional. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan bisa menjalankan operasional secara lebih efektif, menghindari risiko besar, dan tetap tumbuh secara berkelanjutan di tengah persaingan global. Untuk selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan dari pembahasan ini. Yang pertama, ada dua rumusan masalah. Apa saja isu internasional terkini yang berkaitan dengan akuntansi manajemen? Tujuannya untuk mengidentifikasi isu-isu internasional yang mempengaruhi praktik akuntansi manajemen. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana tantangan dan dampak isu internasional terhadap pelaksanaan akuntansi manajemen? Tujuannya untuk menganalisis tantangan dan dampak terhadap pelaksanaan akuntansi manajemen. Baik, untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai isu-isu internasional dalam akuntansi manajemen. Yang pertama, tingkat keterlibatan perdagangan internasional. Perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang menjalankan usahanya di lebih dari satu negara dan memperoleh keuntungan dari berbagai wilayah. Keterlibatan MNC dalam perdagangan internasional biasanya dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu ekspor-impor, pendirian anak perusahaan di luar negeri, dan kerjasama bisnis melalui joint venture. Nah, kegiatan ekspor dan impor ini tidak sesederhana transaksi dalam negeri, karena melibatkan aturan perdagangan, sistem tarif, dan regulasi yang berbeda di tiap negara. Oleh karena itu, akuntan manajemen berperan penting dalam mencatat transaksi lintas negara secara akurat dan menjaga pengendalian internal perusahaan tetap berjalan efektif. Nah, selain itu juga, beberapa negara menyediakan zona perdagangan asing, yaitu area khusus yang secara hukum diperlakukan seolah-olah berada di luar batas pabean. Zona ini menawarkan berbagai keuntungan seperti penangguhan bea, masuk, dan efisiensi logistik yang perlu dipertimbangkan akuntan dalam perencanaan biaya dan strategi produksi. Tak kalah penting juga, adanya perjanjian dagang internasional dapat menurunkan tarif impor antar negara mitra. Hal ini berdampak langsung pada perencanaan keuangan dan strategi bisnis perusahaan, karena biaya impor menjadi lebih murah dan pasar lebih terbuka. Dengan meningkatkannya keterlibatan dalam perdagangan global,
perusahaan semakin membutuhkan dukungan dari akuntansi manajemen untuk menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat, strategis, dan finansial. Isu yang kedua yaitu anak perusahaan yang dimiliki penuh atau wholly owned subsidiary. Nah, perusahaan multinasional MNC ini memperluas operasi globalnya dengan mendirikan atau membeli anak perusahaan di luar negeri untuk memperoleh kontrol penuh atas operasionalnya. Nah, serta memanfaatkan fasilitas produksi dan distribusi yang sudah ada. Namun, strategi ini membutuhkan biaya besar dan tidak selalu menjamin keberhasilan. Dalam praktiknya, akuntan manajemen berperan penting dalam menganalisis aspek hukum, perpajakan, serta risiko keuangan yang mungkin timbul. Nah, akuntan juga perlu memastikan efektivitas outsourcing dengan memahami biaya tenaga kerja, infrastruktur, dan sistem perpajakan lokal agar strategi perusahaan berjalan efisien. Yang ketiga, joint venture. Nah, joint venture adalah bentuk kemitraan bisnis antara dua atau lebih perusahaan yang berbagi kepemilikan dan pengolahan. Nah, strategi ini umumnya digunakan di negara yang melarang kepemilikan asing penuh. Contohnya, di Tiongkok, perusahaan asing wajib bermitra dengan entitas lokal untuk dapat menjalankan operasinya. Nah, akuntan manajemen berperan penting dalam joint venture. Mereka bertugas mengolah laporan keuangan, alokasi sumber daya, serta memahami kontrak antara pihak-pihak yang terlibat agar pembagian laba dan pengakuan pendapatan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan aturan. Yang selanjutnya yaitu isu mengenai pertukaran mata uang asing. Nah, perusahaan internasional sering melakukan transaksi lintas negara dengan mata uang yang berbeda. Perbedaan dan perubahan nilai tukar ini menciptakan risiko keuangan yang bisa mempengaruhi nilai transaksi, prediksi arus kas masa depan, serta laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Contohnya seperti ini, perusahaan dari Indonesia yang membeli bahan baku dari Jepang akan menghadapi risiko jika nilai tukar yen terhadap rupiah naik sebelum pembayaran dilakukan. Peran akuntan manajemen, akuntan harus mampu mengenali 3 jenis risiko utama. Yang pertama, risiko transaksi. Nah, dampak fluktuasi kurs terhadap pembayaran kas masa depan. Yang kedua, risiko ekonomi. Pengaruh nilai tukar terhadap daya saing dan nilai sekarang arus kas masa depan. Yang ketiga, risiko translasi, yaitu perubahan nilai laporan keuangan saat mengkonversi mata uang asing ke mata uang pelapor. Untuk isu selanjutnya yaitu hedging. Nah, hedging adalah strategi untuk melindungi perusahaan dari resiko perubahan nilai tukar mata uang asing. Salah satu alat yang digunakan adalah kontrak forward, yang menetapkan nilai tukar tetap untuk transaksi di masa depan. Nah, strategi ini tidak hanya menjaga stabilitas transaksi jangka pendek, tetapi juga penting untuk mengolah resiko ekonomi jangka panjang. Nah, dengan hedging, perusahaan bisa mengurangi fluktuasi nilai dalam laporan keuangan dan mempertahankan daya saing global. Nah, akuntan manajemen ini berperan sangat penting dalam menilai resiko yang akan dilindungi dan menentukan instrumen hedging yang paling sesuai. Untuk isu selanjutnya yaitu desentralisasi di MNC. Nah, desentralisasi adalah strategi yang umum diterapkan oleh perusahaan multinasional atau MNC untuk meningkatkan efisiensi operasional di berbagai negara.
Dalam sistem ini, perusahaan memberikan kewenangan kepada unit-unit lokal untuk mengambil keputusan operasional. Nah, hal ini membuat perusahaan mampu merespon kebutuhan dan dinamika pasar setempat dengan lebih cepat dan akurat. Nah, manajer lokal diberi tanggung jawab untuk menangani aktivitas harian secara mandiri, seperti penjualan, produksi, atau pemasaran. Sementara manajemen pusat lebih fokus pada pengambilan keputusan strategi jangka panjang. Dengan sistem ini, MNC juga dapat mengatasi perbedaan sosial, hukum, dan bahasa di setiap negara tempat mereka beroperasi. Oleh karena itu, akuntan manajemen dituntut memiliki kemampuan dalam koordinasi lintas budaya serta evaluasi kebijakan dan regulasi antar negara. Untuk isu selanjutnya yaitu pengukuran kinerja di MNC. Nah, evaluasi kinerja manajer di MNC harus mempertimbangkan faktor eksternal. Nah, dalam perusahaan multinasional, kinerja manajer tidak bisa dinilai hanya berdasarkan hasil finansial semata. Terdapat banyak variabel eksternal seperti fluktuasi mata uang, kondisi sosial, politik, serta perbedaan hukum antar negara yang mempengaruhi pencapaian mereka. Oleh karena itu, membandingkan kinerja antar divisi di negara yang berbeda tidak bisa dilakukan secara langsung karena konteks lokal sangat mempengaruhi hasilnya. Yang kedua, akuntan manajemen perlu merancang metode penilaian yang adil dan kontekstual. Artinya, untuk menghasilkan penilaian yang objektif, akuntan manajemen harus mempertimbangkan sistem hukum, kebijakan pemerintah, stabilitas ekonomi, hingga nilai budaya lokal di masing-masing negara. Dengan pendekatan yang adil dan konseptual ini, hasil evaluasi akan lebih akurat dan tidak bias terhadap kondisi yang berada di luar kendali manajer. Untuk isu selanjutnya yaitu transfer pricing di MNC. Transfer pricing merupakan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menetapkan harga atas transaksi antar unit bisnis yang berada di negara yang berbeda. Praktik ini berfungsi penting dalam mengukur kinerja unit bisnis secara internal, serta membantu perusahaan dalam mengelola beban pajak antar negara. Dalam pelaksanaannya, transfer pricing dapat mempengaruhi indikator kinerja seperti ROI dan EVA, terutama jika penetapannya tidak adil atau dilakukan sepihak oleh kantor pusat. Oleh karena itu, akuntan manajemen memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan transfer pricing yang diterapkan sesuai dengan regulasi internasional. Hal ini dilakukan agar evaluasi kinerja tetap objektif dan tidak menimbulkan distorsi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak lintas negara. Selanjutnya, etika dalam lingkungan bisnis internasional termasuk dalam isu. Yang pertama mengenai tantangan etika karena perbedaan budaya dan hukum. Nah, perusahaan multinasional menghadapi tantangan etika yang lebih rumit dibandingkan perusahaan domestik. Hal ini terjadi karena setiap negara memiliki budaya, norma, dan sistem hukum yang berbeda. Praktik bisnis yang sah dan wajar di satu negara bisa dianggap melanggar etika di negara lain. Yang kedua, peran kerangka etika dan akuntan manajemen. Nah, untuk mengatasi kompleksitas tersebut, MNC harus memiliki kerangka etika yang kuat dan berpegang pada prinsip moral universal.
Akuntan manajemen berperan penting dalam memastikan keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan integritas dan tanggung jawab sosial perusahaan di tingkat global. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan dampak isu internasional terhadap praktik akuntan manajemen. Yang pertama, ketidaksesuaian regulasi akuntansi antar negara. Isu internasional menimbulkan tantangan yang sangat besar dalam akuntansi manajemen, terutama karena perbedaan regulasi dan pajak antar negara yang menyulitkan penyusunan laporan keuangan global yang seragam dan dapat dibandingkan. Yang kedua, risiko eksternal yang mempengaruhi keputusan. Nah, artinya, faktor seperti fluktuasi nilai tukar, risiko politik, dan perbedaan budaya bisnis mempengaruhi akurasi data keuangan dan strategi manajerial. Sehingga, akuntan manajemen ini harus peka terhadap dinamika global dalam menjalankan perannya. Yang ketiga, dampak strategis terhadap kinerja dan kepatuhan. Kesalahan dalam strategi seperti hedging dan transfer pricing dapat memicu kerugian atau masalah hukum, sehingga praktik akuntansi manajemen ini harus fleksibel, beretika, dan berwawasan global untuk menjamin transparansi dan keberlanjutan perusahaan. Jadi, untuk kesimpulannya yaitu praktik akuntansi manajemen di perusahaan multinasional ini sangat dipengaruhi oleh isu-isu internasional seperti fluktuasi nilai tukar, perbedaan sistem hukum dan perpajakan, serta keberagaman budaya etika bisnis. Hal ini menuntut akuntan manajemen tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki wawasan global, fleksibilitas dalam menghadapi dinamika internasional, serta komitmen terhadap prinsip etika. Pendekatan yang adaptif dan strategis sangat penting untuk memastikan transparansi, efektivitas pengambilan keputusan, dan keberlanjutan operasional perusahaan di tingkat global. Sedikit saran dari saya, yang pertama, peningkatan kompetensi akuntan manajemen perlu mengikuti pelatihan-pelatihan berkelanjutan yang mencakup regulasi global, risiko nilai tukar, dan etika internasional. Yang kedua, integrasi strategi akuntansi manajemen ini harus berhubungan erat dengan strategi perusahaan agar dapat mendukung pengambilan keputusan dan keberlanjutan operasi internasional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.